teman-teman di Narji. Apa kabar Anda? Saya Daniel Wibowo kembali hadir di Power Tip Series ya. Kali ini kita akan mengajak Anda untuk mengenal tentang influencing remote audience. Apa itu? Seperti yang kita tahu, di hari-hari ini kita banyak berhubungan dengan orang lain secara virtual, ya kan? Dan ternyata tidak lepas dari yang namanya presentasi. Tetap harus ketemu klien, ya, kemudian presentasi apa yang kita kerjakan. Nah, apakah ada bedanya presentasi online dan juga offline? Kemudian apa saja yang harus dilakukan agar walaupun online kita tetap bisa menyajikannya secara efektif? Saya bersama dengan konsultan di Narji Indonesia, Karina Saraswati. Halo, Hai, apa Daniel. kabar? Baik, baik. Daniel gimana? Baik-baik. Sudah sering presentasi online dong, Saras dong? Mau nggak mau lah ya, di zaman yang kayak gini emang punya pilihan ya. Itu dia kan? Kalau mau nungguin pandemi selesai, Hmm, dari 3 bulan, dari dari 6 bulan yang Maret lalu loh. kita udah berharap ya kan, Ya tidak, tapi kan? tidak terjadi, so ya. Online aja deh. eh, iya betul. Jadi ini adalah sesuatu hal yang nggak terhindarkan banget ya, dan Yes. for most of us. Nah, itu dia. Mau nggak mau kita ketemu dengan presentasi dan dilakukan secara online. Sebenarnya ada bedanya nggak sih presentasi offline langsung ketemu dengan presentasi online? Nah, it's a very good question nih. Hmm. Kalau kita pikir-pikir ya, antara presentasi offline dan online, apalagi di zaman yang sekarang gitu ya, yang udah serba digital, waktu kita presentasi secara offline kan sebetulnya kita juga udah pakai PowerPoint misalnya gitu ya, udah pakai slide deck juga, biasanya, kita langsung colokin juga di TV gitu kan atau di proyektor, Yes. yang kita tinggal next 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 gitu Mhm, kan. mhm. Jadi di sisi itu, nggak terlalu beda Sama, sebetulnya ya. ya, karena sekarang kalau kita online, kita juga pakai tools yang, more or less the same lah. Sebenarnya sih Gitu aku ya, pakai cuma papan sekarang tulis, tambahannya ada video pakai call. kapur. Nah, kalau masih bisa pakai begitu sih enak ya, guru-guru nggak pusing gitu kayaknya ya kan. Guru-guru SD kan kebayang gitu, jadi Heeh. mereka biasa pakai papan tulis, sekarang harus online dan, what should we do? Iya. Nah, sebetulnya kalau kita perhatiin ini nih, fundamentalnya deh Mhm, dari, perbedaan antara presentasi offline gitu mhm. ya, yang face to face dengan yang online. Perbedaan paling mendasarnya adalah the feedback that we get. Jadi gini, Oke. waktu kita presentasi kan sebetulnya kita menyampaikan pesan Mhm. gitu ya. Lalu karena ada orang lain di situ, jadi kita, akan mendapatkan feedback gitu ya, atau respon lah. Ya. Respon dalam bentuk apapun, dalam bentuk, bahasa tubuh, atau comments, atau pertanyaan gitu kan. Mmm, Responnya bisa dalam bentuk apapun. Nah, mhm, perbedaan paling mendasarnya adalah waktu kita face to face, mhm. kita bisa mendapatkan feedback itu secara instan, gitu Oh ya. iya, langsung Misalnya ya. kita lagi presentasi, mungkin kita ngomongnya kurang jelas atau suara kita kurang besar, Mhm. orang bisa langsung gitu ya. Iya, 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 Dan iya. di dalam 1 detik kita bisa langsung tahu bahwa, oh ada yang perlu di-improve nih, Ya. dari presentasi saya, atau dari cara saya berdiri, atau dari volume suara saya, gitu kan. Nah, itu terjadi begitu cepat sehingga kita bisa dinamis Mhm. waktu membawakan presentasinya. Nah, waktu kita presentasinya secara online, feedback yang kita dapatkan itu nggak seinstan itu. Mungkin Oh, ada delay tambahan 2-3 detik, karena iya, iya. koneksi lah gitu ya, you've been there Mhm, gitu kan. mhm, mhm, "Hah, apa-apa gimana?" Gitu ya. mhm. Apalagi kalau, lawan bicara kita nggak nyalain kamera, kita Sama. totally nggak bisa lihat bahasa tubuhnya gitu kan. Heeh. Udah nggak nyalain kamera, di-mute pula gitu kan. Kita Iya. nggak tahu ada komentar-komentar apa Heeh, in heeh. between Betul. gitu ya. Nah, itu salah satu pain points-nya nih, Mhm. yang kita rasakan waktu kita presentasi secara, online. Online, oke. Nah, walaupun bedanya cuma 2-3 detik gitu ya, Mhm. feedback kita nggak bisa dapetin secara instan. Nah, tapi ini akan memberikan dampak yang besar terhadap presentasi kita, Oke. ya. Beberapa orang, saya sempat lihat ada yang ya,
klasik lah, webinar gitu ya, Mhm. ngomong terus gitu ya, nggak pakai koma, nggak pakai titik gitu ya, jalan terus. By the end of the session, pesertanya ditanyain, "Apa yang diingat dari webinarnya?" Aku tuh nggak bisa ngikutin loh, karena ngomongnya cepet banget gitu ya. Nah, situasi-situasi kayak gitu kan Mhm. cukup painful ya, Ya, ya. apalagi kalau webinarnya misalnya itu, atau presentasinya nggak bisa diulang. Bukan kayak YouTube yang Oh. kita tinggal Oh, ya mundurin ya aja ya gitu ya 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 kan. ya ya ya. Nah yang kayak gitu-gitu, membuat presentasi kita menjadi tidak efektif. Oke. Pesan yang ingin kita sampaikan nggak jadi diterima dengan efektif, gitu. Mmm. Itu sih yang paling mendasar banget perbedaannya. Mengatasi tantangan tersebut, apa yang harus dilakukan? Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut sebetulnya ada 3 area nih yang perlu kita perhatikan, Mhm. ya. First and foremost, yang pertama kita perlu, impress dulu the audience, sehingga kita Oh, bisa oke. mendapatkan attention, Oh, ya 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 ya. ya. Nah, kalau waktu kita presentasi offline, dengan kehadiran kita secara fisik kan sebetulnya orang attention-nya udah mulai ke kita, gitu ya. Mhm. Apalagi kalau kita berada di depan ruangan atau even di Mhm. atas panggung gitu ya. Ya, Kita nggak perlu punya kita nggak perlu usaha lebih untuk mendapatkan attention mereka. udah jelas Nah, kelihatan gitu kan. udah jelas, betul, fisiknya jelas banget kelihatan gitu ya, apalagi kalau ditambahin spotlight ya Oh, kan, ya kayak benar. di pelaminan gitu kan, orang nggak akan miss yang mana yang Mempelai mana menjadi yang tamu bintang ya. tamu, betul, ya kan. Nah, kalau secara online ini kita perlu menghadirkan, diri kita ini, agar bisa menjadi, pusat perhatian, or Mhm. setidak-tidaknya orang bisa put attention to us. Gitu, Oke, ya. jadi harus tahu Nah, impresinya seperti apa. Oke. betul. Nah, pertanyaan yang selanjutnya muncul Mhm. biasanya adalah, "Terus gimana nih caranya?" Ya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat sebetulnya dari, effective communication ini, teman-teman juga pasti mungkin udah, quite familiar with the Mhm. concept of, eee, teori yang dikeluarkan oleh Albert Mehrabian Mhm. mengenai, variabel-variabel dalam, Ya, effective communication, ya kan? Nah, betul. yang Daniel pernah tahu nomor satu apa nih yang proporsinya paling besar? Nonverbal. Exactly, nonverbal. Nah, Mhm. nonverbal di sini sebetulnya kita bisa breakdown lagi nih, Ya, ya. Nonverbal sendiri, ada 2 ya. yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama adalah bahasa tubuh, Mhm. yang kedua adalah, voice, nada Oh, suara, oke oke. ya. Nah, kalau untuk body language, Mhm. apa yang perlu kita lakukan kalau kita presentasinya secara online, Mhm. kita perlu maintain good eye contact. Sama Mmm. aja sebetulnya kayak kita presentasi secara offline, Offline ya. kan banyak banget tuh tips yang bilang Mhm. bahwa kalau kita harus presentasi, kalau kita lagi mau presentasi, kita perlu build rapport nih sama audiens kita. Kita perlu, connect gitu kan Ya, sama audiens kita. Nah, salah satunya adalah dengan, keep eye contact. oke kalau Bedanya mhm. kalau kita online, yes. Kalau kita online seperti apa dong eye contact-nya? Nah, eye contact-nya adalah kamera kontak sebetulnya. Oh, iya. Lebih tepatnya kalau online mungkin kita kamera kontak kali ya, Ya 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 karena ya. kita perlu melihat ke arah kamera instead Mhm of ke mhm. matanya lawan bicara. Betul betul betul. Misalnya gini, kalau aku ngelihat ke kamera, Mhm. how do you feel sekarang Berasa nih? dilihat. Berasa dilihat, Mhm. yes. Nah, aku akan coba melihat matanya Daniel yang ada di layarku. See Oke. how you feel, ya. Ngelihat ke bawah. Lihat Exactly. betul kan? Lihat ke Iya kan? bawah. Karena di layar aku, Daniel ada di bawah. Nah, Oh, oke. impact-nya totally berbeda Ya 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 ya. di lawan bicara ya kan, in this case, in you, atau impact-nya totally berbeda. So, Mhm. kita perlu kamera kontak, itu nomor satu. Oke. Itu maha penting di atas segala-galanya gitu Segalanya, ya. kamera kontak ya kan? Betul. Heeh. Lalu kita juga perlu sit back from our
our screen gitu ya. Mhm. Jadi kayak Daniel gini posisinya udah pas banget. Oh, oke. Jadi kita jangan terlalu dekat sama, kamera kita. Betul, kalau enggak yang kelihatan hanya jidat. Ada Oh, iya. beberapa orang yang malah saya sempat lihat ada yang, kameranya mungkin karena pakai laptop kali ya, Mhm. jadi, layarnya terlalu ke atas gitu ya, jadi kelihatannya kayak gini, Oh, wow. gitu, ya kan. Nah, impact-nya apa kepada audiens? How do you feel tadi kalau ngelihat aku cuma segini doang nih? Ya aneh aja ya gitu, cuma lihat kepalanya doang gitu. Yes, because you cannot perceive, badan di bawahnya gitu kan. Nggak bisa membayangkan nih manusia masa cuma kepala doang. Iya, betul. Ya. Jadi ya itu, penting banget untuk kita bisa mundur cukup jauh dari laptop kita gitu ya atau desktop kita, sehingga orang tuh bisa melihat setidak-tidaknya, seperempat dari tubuh kita ke atas, Mhm. Oke. gitu. Nah, ini penting juga biar kita bisa pakai tangan nih Oh, ya. waktu waktu ngomong, ya Mhm. kan, Betul, betul, betul. gitu. Body language sangat membantu ya. Exactly, Yes. the more body language the audience can see, kita akan menjadi lebih efektif. Message yang kita sampaikan akan terbantu oleh body language kita, Ya, ya. gitu, ya. Oke. Lalu, jangan lupa, jangan fidgeting. Apa itu? Fidgeting tuh, kalau kita nervous, Mhm, misalnya kayak lagi mau presentasi mhm. gitu ya, even secara offline. Kayak kalau kita nervous terus kita kadang ada yang suka, gini-gini gitu ya, atau Oh. kakinya ngejahit. Oh, iya benar. Yes, Oh, that is oke. fidgeting, ya. Sebaiknya dihindari. Eee Betul, sama seperti waktu kita offline, fidgeting itu, dapat dilihat oleh orang lain gitu kan, dan orang lain tuh bisa, bisa ngeh gitu ya, bisa sadar bahwa kita ini nervous Oke. gitu ya. Nah, nervousness ini sebetulnya, kurang efektif, apalagi kalau kita mau, mempengaruhi orang lain. Kita mau presentasi kan kita perlu, confident duluan. Mhm, mhm. Gitu. Nah, jadi fidgeting ini akan menyampaikan pesan secara sebaliknya bahwa kita tuh nggak confident, Oke, baik. gitu. Itu baru body language-nya. Body language, Mhm, ada beberapa lagi sih sebetulnya, mhm. mengenai pemakaian tangan deh, gitu ya. Oke. Pemakaian tangan ini sama kayak waktu kita offline, eee, kalau pakai tangannya kita begini, gitu ya, Mhm. sangat menutup, Iya. eee, what's your impression of me? Kalau aku begini nih. Sombong amat. Sombong amat, exactly, gitu ya. Nah, unless itu Heeh. adalah pesan yang mau disampaikan kepada audiens kita, eee, kita perlu, body language yang lebih open, Oke. gitu ya. Apalagi kalau kita mau mendapatkan input atau mendapatkan feedback dari orang lain, gitu ya. Jadi agar body language dengan apa yang kita sampaikan ini kongruen, gitu ya. Jangan, eee, yang kadang orang suka lupa adalah kalau kita presentasi online, bu eee, art eee eee, a bukan artinya orang lain tuh nggak bisa lihat nervous-nya kita gitu ya, deg-degannya kita, orang tuh bisa bisa tetap lihat, walaupun secara, online. Makanya tadi jangan fidgeting dan, eee, be open dalam penggunaan bahasa tubuhnya, gitu. Oke. Nah, yang terakhir Nil, ini Mhm, penting banget, mhm. start with a smile. Exactly, Terus diem aja? ya. Berasa lagi foto, Oh, iya. studio gitu ya. Oh, start with a smile. What do you think is the impact of a smile? Apa ya, membuka diri, ramah gitu, yang sudah Mhm, siap mhm. untuk, ketemu dengan orang lain gitu, yang ketemu juga lebih nyaman rasanya. Exactly. Kita mau waktu kita presentasi kan Mhm. audiens kita sudah nyaman ya, 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 ya. tidak merasa, offended gitu Mhm, ya, atau tidak merasa di-judge mhm. gitu ya, merasa di-welcome di dalam sesinya. So, the best thing that we can do adalah start with a smile. Start with a smile. Oke, baiklah. Itu dia sahabat Dinarji, how to impress baru sampai body language ya kan.
kita akan bahas di sesi selanjutnya nanti apalagi sih untuk bisa mengimpress audiens Anda ketika memulai presentasi secara online. Sarah, secara singkat kita recap tips kita di Power Tips yang pertama tentang how to impress, terutama tentang body language ini. Silakan. So, waktu kita presentasi online, jangan lupa bahwa antara penyampaian pesan dan penerimaan feedback untuk kita ini ada delay. Oke. Sehingga kita perlu maksimalkan Mhm, gitu ya, jeda yang di tengah ini. mhm. Agar orang lain bisa memberikan feedback untuk kita perlu perhatikan body language dari kamera kontak gitu ya, penggunaan senyum, penggunaan bahasa tubuh, make sure orang lain bisa membaca bahasa tubuh kita, Oke. gitu. Silakan dipraktekkan dulu, tips selanjutnya akan hadir di Power Tips berikutnya. Saras, terima kasih. Thank you, Daniel. See Sahabat you Dinasti, next terima week kasih. ya. Ya, bye. Bye-bye.